Shalom, saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Michael Tirdavan Halawa, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Kimia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teologia dan sains. Pertama-tama dulu, kita perlu mengetahui apa itu teologia dan apa itu sains. Secara garis besar, teologia dapat diartikan sebagai berasal dari kata-kata Yunani, yaitu theos yang berarti Allah, dan logos yang berarti logika, perkataan, atau pikiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu teologi adalah ilmu yang mempelajari atau berbicara tentang Allah. Ilmu teologi juga adalah ilmu tertua yang ada di dunia dan juga hal-hal yang mencakup pembahasan dalam ilmu teologi yaitu berbicara tentang Allah, manusia, alam masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ilmu teologi juga sangat erat kaitannya dengan kejadian-kejadian yang nyata, baik itu dapat diterima oleh akal budi manusia maupun sulit diterima oleh akal manusia. Dan selanjutnya yaitu apa itu sains. Tentu sains bagi teman-teman sudah sangat tidak asing ya, karena sains sudah menjadi bagian dalam hidup kita di mana sesuatu dapat terjadi itu dapat dijelaskan menggunakan ilmu sains. Jadi apa itu sains? Sains adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada rumpun ilmu atau kumpulan pengetahuan dan proses. Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains juga tidak lepas pembahasannya dari objek-objek alam yang ada di alam semesta. Dan juga ilmu sains ini sangat abstrak atau ilmu-ilmu pasti yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dijelaskan secara logika. Ilmu sains ini juga banyak digunakan untuk menjelaskan proses sesuatu, bagaimana sesuatu itu dapat terjadi, sepertinya bagaimana bumi berotasi mengelilingi matahari, dan gejala-gejala alam lainnya. Kadang teologi dan sains sering sangat bertentangan atau sangat berbanding terbalik bagi kalangan manusia yang mengartikannya. Secara garis besar, ilmu teologi ini menjelaskan tentang bagaimana eh, sesuatu hal itu terjadi berdasarkan eh, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sedangkan ilmu sains adalah ilmu yang menjelaskan sesuatu hal yang terjadi di dunia ini atau di alam semesta secara ada pembuktiannya atau ilmu yang dapat menjelaskan dengan eh, benar dan ada pembuktiannya bagi manusia. Teologi dan sains juga hmm, sangat bertentangan dengan eh, yang namanya bagaimana sesuatu tercipta atau sering diperdebatkan bagaimana sesuatu itu dapat tercipta. Misalnya alam semesta ini tercipta. Dari segi sains dijelaskan bahwa hal-hal tersebut
dapat dijelaskan dengan adanya proses alami yang membuat alam semesta ini terbentuk secara sendirinya. Seperti yang dipaparkan oleh ilmuwan terkenal yaitu Stephen Hawking, itu yang seorang ateis, yang dimana ia menjelaskan bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya tanpa ada campur tangan siapapun. Sedangkan menurut ilmu teologi bahwa penciptaan manusia itu tidak lepas dari kekuasaan yang maha kuasa, yang dimana ada campur tangan yang maha kuasa dalam penciptaan alam semesta ini. Jadi ini yang sangat banyak diperdebatkan di kalangan manusia. Jadi mana yang benar di antara ilmu teologi atau ilmu sains? Ada beberapa banyak eh, ilmuwan atau para peneliti yang juga percaya dengan ilmu teologi dan juga ada yang tidak setuju dengan ilmu teologi tentang penciptaan dunia. Seperti halnya contohnya tadi Stephen Hawking, ia mengatakan bahwa alam semesta tercipta dengan sendirinya. Sepertinya ada hal juga yang mengatakan salah satu tokoh paling berpengaruh atau tokoh terkenal di dunia, yaitu seorang atlet tinju yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Muhammad Ali. Kala itu dia ditanya, bagaimana sesuatu alam semesta itu dapat eh, terjadi? Apakah benar ada campur tangan Tuhan eh, atau tercipta dengan sendirinya? Pertanyaan tersebut disampaikan kepada Muhammad Ali ketika ia sedang diinterview pada suatu acara, dan orang yang mempertanyakan tersebut adalah seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Dan Muhammad Ali menjawab begini, apakah sesuatu hal itu dapat terjadi seperti buku? Apakah buku dapat membuat dirinya sendiri? Bagaimana dengan semen, rumah, bangunan? Apakah itu dia membentuk dirinya sendiri atau ada yang mencampur tangan dalam pembuatannya? Jadi, bagaimana dengan alam semesta ini? Apakah dapat terjadi secara kebetulan atau secara alami tanpa campur tangan yang maha kuasa? Dari pertanyaan tersebut, jadi mana yang benar, teologi atau sains? Jadi ilmu teologi dan sains ini sebenarnya sangat berhubungan. Ilmu sains itu diciptakan oleh Allah. Ilmu teologi dan sains tidak untuk diperbandingkan karena bukan perbandingan. Karena secara teologi sains diciptakan oleh Allah. Allah Maha Besar, Dia di luar dimensi yang kita kenal. Hukum-hukum Allah yang disampaikan atau dijelaskan secara sains itu adalah diciptakan oleh Allah. Hukum Allah, hukum alam tunduk kepada Allah. Jadi ada beberapa hal kejadian yang eh, sains tidak dapat menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, seperti Yesus berjalan di atas, yang dimana itu berkaitan dengan hukum fisika, air menjadi anggur, itu meliputi lingkup kimia, dan Lazarus